Kabut pagi menyelimuti desa Qingshui ketika Yun Xiaoyan membuka matanya. Udara begitu tenang, namun di dalam dadanya selalu ada denyut samar. Seperti langkah yang terus memanggilnya dari kejauhan, ia bangkit, mengambil ember kayu. Berusaha hidup seperti pemuda biasa meskipun semua orang di desa tahu ia adalah anak kutukan pedang. Setiap kali ia melewati bengkel pandai besi, suara bisik-bisik akan bermunculan. Mereka takut memegang pedang saat ia lewat. Bertahun-tahun kejadian aneh membuat warga semakin yakin. Pedang apapun akan retak, membungkuk, atau bahkan roboh hanya karena ia berada di dekatnya pagi itu. Seorang murid sekte pedang Tianmu datang untuk membeli makanan. Ia membawa pedang perunggu di pinggangnya. Saat Yun Xiaoyan berjalan melewatinya, pedang itu bergetar hebat, seolah dilanda ketakutan, hingga jatuh ke tanah dengan bunyi nyaring. Murid itu pucat dan buru-buru memungutnya, menghindari tatapan Xiaoyan. Xiaoyan hanya menarik napas panjang. Sudah puluhan kali hal itu terjadi. Namun, berbeda dari rumor, ia tidak bangga atau merasa kuat, ia justru takut. Ia tidak mengerti mengapa pedang selalu bereaksi begitu padanya. Ia hanya ingin hidup tenang. Sambil mengisi air di sungai, ia menatap pantulan wajahnya. Tidak ada yang istimewa, tidak ada jejak kekuatan, tidak ada aura kultivator, tetapi mata itu kadang memantulkan kilau samar, seperti serpihan langit purban. Saat ia berdiri, tanah di bawah kakinya bergetar sedikit. Itu bukan gempa. Ia merasakannya lagi. Denyut langkah aneh itu, ritme misterius yang seolah berasal dari kedalaman bumi, menyatu dengan aliran darahnya. Ia tidak mengerti, tetapi tubuhnya bergerak mengikuti irama itu. Langkahnya membawa ia ke lereng bukit tempat sekte pedang Tianmu sedang mengadakan latihan tahunan. Ratusan murid berbaris dengan pedang terhunus, menciptakan pemandangan megah yang membuat warga desa terpukau. Xiaoyan sebenarnya ingin menghindar, tapi ritme di dalam tubuhnya memaksa ia berjalan mendekat. Ketika ia sudah cukup dekat, sesuatu yang mustahil terjadi. Ratusan pedang-pedang kayu, pedang besi, pedang perunggu, pedang giok mulai bergetar. Suara getarannya menggema seperti badai kecil. Para murid terkejut, beberapa menjatuhkan pedang karena getarannya terlalu kuat. Kenapa pedangnya bergetar? Ada serangan musuh, teriak salah satu tetua. Namun, bukan musuh yang muncul. Hanya Yun Xiaoyan yang berjalan pelan menuruni lereng, membawa satu ember air. Langkahnya ringan, tidak mengancam. Tetapi setiap kali kakinya menyentuh tanah, getaran menguat. 100 pedang jatuh ke tanah secara bersamaan, kemudian 200, kemudian semua pedang di lapangan. Bukan hanya jatuh, mereka tersungkur, tertunduk, seolah memberi hormat. Suasana hening, semua mata tertuju pada pemuda tanpa pedang, tanpa kultivasi, tanpa sekte itu. Ember air di tangannya bergetar halus, tetapi ia sendiri tampak bingung, seolah tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Apa maksudnya ini? Salah satu murid berbisik ketakutan. Tetua sekte, Qiu Moshen, maju dengan wajah terbelalak. Ia melihat sesuatu yang para murid tak bisa lihat. Aura langkah yang menyelimuti Xiaoyan, sebuah aura yang tidak seharusnya muncul di dunia ini. Aura yang menurut sejarah kuno hanya dimiliki oleh satu makhluk saja. Tidak mungkin. Gumam Qiu Moshen, suaranya hampir pekan. Aura langkah jiwa milik Kaisar Pedang Purba. Yun Xiaoyan berhenti berjalan. Ember di tangannya jatuh dan air tumpah membasahi tanah. Ia menatap ratusan pedang yang berlutut di hadapannya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa takut. Karena langkahnya hanya melangkah telah memaksa seluruh pedang dunia kecil ini memberi salam. Dan jauh di dalam tubuhnya, suara purba yang sudah lama tidur akhirnya membuka mata. Angin sore berembus pelan, membawa hawa dingin yang membuat semua murid sekte Tianmu merinding. Yun Xiaoyan berdiri kaku di tengah ribuan pedang yang berlutut. Sementara tatapan puluhan kultivator senior menusuk punggungnya. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi ia bisa merasakan sesuatu. Sesuatu yang asing bergerak di dalam dirinya. Qiu Moshen melangkah maju perlahan, matanya menyipit, penuh kewaspadaan dan obsesi. Pemuda, siapa gurumu? Tanyanya dengan suara tenang, namun penuh tekanan spiritual. Xiaoyan membuka mulut, ingin menjawab bahwa ia tidak punya guru. Tapi sebelum suara keluar, dunia tiba-tiba berubah. Cahaya di sekelilingnya meredup, lapangan latihan menghilang, suara murid-murid lenyap. Dalam sekejap ia terlampar ke sebuah ruang kosong gelap berkilau, seperti hamparan langit malam tanpa bintang. Xiaoyan terpaku, jantungnya berdegup terlalu keras. Kemudian suara berat, "Tua,
dan bergema muncul dari kedalaman kegelapan itu. Akhirnya, langkahku menemukan tubuh baru. Xiaoyan tersentak. Siapa kau? Dari kegelapan, muncul sosok samar. Bukan manusia, bukan bayangan, bentuknya seperti lekukan langka yang tercipta dari cahaya. Setiap garis berupa aliran pedang tak terlihat berputar mengelilinginya. Sosok itu tidak memegang pedang sama sekali. Aku adalah Sendian Wudi. Suara itu menggema, tenang namun megah. Pekaisar pedang yang tak pernah memerlukan pedang. Xiaoyan membeku. Nama itu ia pernah dengar. Dalam legenda tua, sosok ini mengalahkan 10 sekte pedang besar tanpa menyentuh satu bilah pedang pun. Ia mengayunkan langkah. Bukan pedang. Kenapa kau di dalam tubuhku? Tanya Xiaoyan dengan suara gemetar. Aku mati, jawab sosok itu datar. Tapi serpihan jiwaku mencari tubuh yang mampu menahan dao langkah pedang. Sejak kau lahir, ritme langkahmu sejalan dengan daoku. Xiaoyan mundur selangkah. Jadi, semua pedang yang berlutut tadi, itu ulahmu. Tidak ada jawaban, hanya aliran cahaya itu bergetar ringan, bukan ulahku. Akhirnya suara itu berkata itu. Penghormatan mereka padamu. Ucapan itu menghantam Xiaoyan lebih keras dari pedang apapun. Namun sebelum ia bisa mencerna, sosok tersebut memudar perlahan, seolah waktu pertemuan telah habis. Bangkitlah, Yun Xiaoyan. Dunia ini akan memburumu. Kau harus belajar berjalan dengan benar, atau jauhku akan menelammu. Gelap itu runtuh, dan dalam sekejap Xiaoyan kembali ke lapangan. Para murid masih menatapnya dengan syok. Qiu Mosen mendekat, matanya kini penuh keserakahan. Namun sebelum tetua itu sempat berbicara, seorang gadis berselimutkan pakaian putih kebiruan melangkah maju. Sun Ruiling dari Sekte Pedang Es. Pedangnya, Lian Han, bergetar halus dan membungkuk lagi ke arah Xiaoyan. Sun Ruiling menatapnya dengan sorot mata yang dingin, namun bingung. Kau, apa sebenarnya dirimu? Xiaoyan ingin menjawab, namun sebuah ledakan energi memecah langit. Cahaya merah darah turun dari arah timur, membentuk simbol raksasa seperti mata yang mengawasi. Ratusan murid panik, para tetua langsung bersiap. Qiu Mosen menghela napas panjang, wajahnya berubah pucat. Tidak, bagaimana mungkin mereka bergerak secepat ini? Dari langit, sebuah suara bergema keras dan dingin. Pemilik aura langkah jiwa telah bangkit. Tangkap dia hidup-hidup. Seluruh lapangan terdiam. Xiaoyan merasakan tubuhnya membeku bukan karena takut, tapi karena suara purba dalam dadanya bergetar keras, berkata satu kalimat. Mereka datang untuk tubuhmu, Yun Xiaoyan. Langit yang biasanya bersih di atas desa King Sui kini berubah menjadi lautan merah darah. Simbol mata raksasa itu mengawasi dari balik awan, membuat ratusan murid Sekte Pedang Tianmu merasakan tekanan spiritual yang menusuk tulang. Yun Xiaoyan berdiri kaku, seolah seluruh dunia tiba-tiba memusatkan perhatian padanya. Qiu Mosen, ketua sekte yang biasanya berwibawa, kini tampak gelisar, matanya berputar cepat, mencoba memahami kekacauan yang terjadi. Kita tidak punya waktu, gumamnya pelan namun tegas. Kekuatan itu bukan dari sekte biasa. Di tengah ketegangan, 3 sosok hitam muncul di udara. Berdiri di atas pedang yang melayan, mereka mengenakan jubah gelap dengan simbol mata merah tepat di dada. Mata mereka kosong, dingin, penuh, niat membunuh. Murid-murid panik, beberapa berusaha mundur, sementara sebagian terjatuh karena tekanan spiritual yang terlalu kuat. Pemimpin dari 3 sosok itu berbicara, suaranya serak namun menggema seperti berasal dari dunia lain. Diserahkan pemilik aura langkah jiwa, jika tidak, seluruh sekte ini akan ditanam. Kata ditanam membuat banyak murid mengepal ketakutan. Itu bukan ancaman biasa, itu istilah yang dipakai oleh organisasi kuno, aliansi mata tanpa cahaya, kelompok pemburu jiwa purba yang hilang. Mereka adalah legenda gelap, kekuatan yang bahkan sekte besar pun enggan hadapi. Qiu Mosen menggertakkan gigi, kenapa mereka bisa menemukannya secepat ini? Sementara semua orang memikirkan cara bertahan hidup, Xiaoyan justru merasakan sensasi aneh di dadanya. Langkah tersembunyi itu ritme purba yang tadi ia dengar dalam pertemuan jiwa mulai berdetak lebih cepat. Jantungnya terasa seperti mengikuti ketukan drum ilahi, dum dum dum. Langkah jiwa itu beresonansi, semakin kuat, semakin jelas. Sun Ruiling, gadis dari Sakti Pedang Es, menoleh cepat. Energi apa itu? Pedangnya kembali bergetar ketakutan, seolah enggan mengangkat diri di hadapan Xiaoyan. Sosok hitam pemimpin memberi tanda, 2 anggotanya menyambar turun, menargetkan Xiaoyan langsung. Mereka tidak membawa pedang, hanya membawa niat membunuh.
yang mengubah udara menjadi tajam. Itu pertanda mereka adalah pemburu jiwa kelas tinggi. Senjata hanya memperlambat mereka. Murid-murid Tianmu berteriak panik. Beberapa tetua mencoba menahan serangan, tapi tekanan yang datang dari dua sosok itu sangat kuat. Satu tetua terpental hanya dari hembusan kekuatan. Xiaoyan mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Dia bukan kultivator, ia belum pernah bertarung seumur hidup. Namun ketika kaki kirinya menyentuh tanah, getaran halus merambat seperti gelombang air, dan semua pedang di sekitar kembali berlutut. Pedang-pedang itu seakan memberi salam pada langkahnya. Dua pemburu jiwa itu terhenti. Mata kosong mereka melebar sedikit. Aura ini bukan milik anak ingusan ini, gumam salah satunya. Pemimpin mereka turun perlahan, matanya semerah darah. Jiwa purba itu belum bangkit sepenuhnya. Tubuh pemuda ini masih rapuh cepat. Ambil dia sebelum Kaisar Pedang Purba menguasai tubuh itu. Ucapan itu membuat Xiaoyan semakin panik. Tiba-tiba, Mei Liangsu, penyembuh dari aliran kuno yang telah menyaksikan semuanya dari awal, melompat ke depan Xiaoyan. Dia tidak bisa kalian sentuh, serunya. Tubuh gemetaran, namun mata penuh tekad. Salah satu pemburu jiwa menyapunya dengan satu gerakan. Serangan itu tidak mematikan, tapi cukup kuat untuk membuat Liangsu terpental jauh dan jatuh keras ke tanah. Xiaoyan hendak berlari menghampiri, tapi suara purba dalam dadanya menggema. Jangan melangkah ke arahnya, langkahmu adalah pedang. Jika kau salah melangkah, kau bisa membunuh. Xiaoyan membeku. Saat itu, pemburu jiwa kedua menghilang dan muncul tepat di belakangnya. Telapak tangan dingin menyentuh tengkuknya. Alam sadar Xiaoyan mulai goyah. Namun tepat ketika ia akan pingsan, dunia berubah. Semua suara hilang, semua warna memudar, dan di dalam hatinya, suara purba itu berbicara lagi. Kali ini, lebih tegas, lebih hidup, lebih bangkit. Anak ini akan mati jika kau tidak bergerak. Xiaoyan merasa tubuhnya dikuasai ritme melangkah. Satu langkah kecil saja membuat tanah di bawahnya bergelombang seperti permukaan air. Saat ia melangkah, boom. Gelombang tak terlihat meledak dari kakinya, menghancurkan tanah di radius 2 meter, dan melempar pemburu jiwa itu mundur puluhan langkah. Lapangan latihan berguncang, semua murid terngangap, para tetua terpaku. Pemimpin pemburu jiwa itu mendesis. Aura langkah jiwa sudah mulai bangkit. Tidak, kita harus cepat. Xiaoyan jatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak tahu apa yang baru saja ia lakukan. Kepalanya pusing, dunia berputar. Tapi ia mendengar suara purba itu tertawa tipis. Langkah pertama, akhirnya kau ambil. Sementara itu, di langit merah, simbol mata raksasa terbuka sedikit lebih lebar, seolah menatap Xiaoyan dengan minat yang mengerikan. Pertarungan belum selesai, dan dunia kini tahu. Pemuda tanpa pedang itu bukan ancaman biasa. Debu perlahan turun setelah ledakan langkah Xiaoyan. Murid-murid sekte Tianmu masih terdiam, tidak percaya apa yang baru saja mereka saksikan. Seorang pemuda tanpa kultivasi, tanpa teknik, tanpa pedang, mampu menendang mundur pemburu jiwa tingkat tinggi hanya dengan melangkah. Di kejauhan, pemburu jiwa yang terpental itu bangkit dengan wajah murka. Retakan halus terlihat pada lengannya, seperti tubuhnya baru saja dihantam pedang. Tak kasat mata, pemuda busuk. Gumamnya dingin. Itu bukan kekuatanmu, itu kekuatan diam. Xiaoyan sendiri tidak merasakan kekuatan apapun, selain sakit luar biasa menjalar dari telapak kakinya hingga ke dada. Ia terhuyung, napas terputus-putus, tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Ritme langkah aneh itu terus berdenyut, seolah memaksa tubuhnya mengikuti alur yang tidak ia pahamin. Sun Ruiling segera tiba di sisinya, memegang bahunya agar tidak jatuh. Jangan paksa tubuhmu, aku bisa merasakan aliran dao pedang yang tidak seharusnya ada pada tubuh manusia biasa. Li Xiaoyan menggeleng, berusaha bicara, tetapi suaranya tidak keluar. Tubuhnya bergetar, seakan ada sesuatu yang ingin pecah keluar. Di langit, pemimpin pemburu jiwa mengangkat kedua tangannya. Simbol mata merah di dadanya bersinar terang. Sudah cukup bermain, kumpulkan dia. Dari belakang mereka, bayangan hitam raksasa muncul di langit. Bukan makhluk, bukan manusia, tetapi wujud kegelapan yang membentuk sebuah celah. Celah itu tampak seperti mulut yang siap menelan apapun di bawahnya. Para tetua sekte Tianmu pucat ketakutan. Ini teknik pemanggilan domain jiwa. Sakti kita tidak akan bertahan. Keputusasaan merebak. Namun Qiu Mosen maju dengan wajah penuh amarah. Selama aku masih hidup, tidak ada yang menyentuh murid desa ini. Ia menghunus pedangnya, pedang yang bahkan ikut bergetar.
Karena kedekatannya dengan Xiaoyan dan berdiri di depan, melindungi semua muridnya, pedangku mungkin takut padanya, katanya. Tapi aku tidak tepat ketika pemburu jiwa hendak menyerang. Suara berat bergema di dalam dada Xiaoyan. Biarkan aku meminjam tubuhmu sebentar. Xiaoyan terhentik, tidak. Tubuhku tidak kuat. Jika tidak, semua orang di sini akan mati. Rasa takutnya tercampur dengan rasa bersalah. Mei Lian Xue tergeletak tak sadarkan diri. Murid-murid ketakutan, para tetua terluka, semua ini. Karena dirinya, ia menggigit bibir, baik, gumamnya, ambil saja, secepat itu. Dunia menjadi gelap namun bukan gelap seperti sebelumnya. Ini gelap yang penuh suara langkah, ribuan langkah. Seakan jutaan pedang menari, mengikuti ritme. Tubuh Xiaoyan berhenti bergetar. Mata yang sebelumnya penuh ketakutan kini menatap lurus ke depan. Bersinar dengan intensitas yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Udara di sekelilingnya berubah tajam. Tidak ada aura, tidak ada energi. Tidak ada teknik. Keheningan mematikan. Pemimpin pemburu jiwa langsung menyadarinya. Tidak mustahil. Jiwa itu mulai mengambil alih tubuh bocah ini. Xiaoyan melangkah. Satu langkah kecil. Namun tanah bergolak seolah diinjak naga kuno. Retakan dao berbentuk garis lurus merambat cepat, membelah lapangan menjadi dua. Dua pemburu jiwa yang menyerang dari depan berhenti mendadak. Mata mereka membesar. Tubuh mereka terbelah dari bau hingga pinggang seakan pedang tak terlihat telah membelah mereka sebelum mereka sempat beraksi sunyi. Tidak ada teriakan, tidak ada suara tubuh jatuh, hanya keheningan brutal. Pemimpin pemburu jiwa menggertakkan gigi, ketakutan untuk pertama kalinya ini. Ini adalah langkah pemutus roh. Teknik yang seharusnya hilang bersama Kaisar Pedang Purba. Xiaoyan, atau lebih tepatnya, sosok di dalam dirinya mengambil langkah kedua. Langkah itu tidak terlihat kuat, tidak megah, tidak menakutkan. Hanya langkah biasa. Namun semua pedang di lapangan, ribuan bilah dari berbagai sekte, tiba-tiba terangkat dari tanah. Mereka tidak melayang tinggi, mereka hanya sedikit terangkat dan mengarah pada pemburu jiwa yang tersisa, semuanya. Ribuan pedang menargetkan satu orang. Suara purba itu berbicara melalui bibir Xiaoyan. Mengganggu langkahku adalah dosa. Pemimpin pemburu jiwa mencoba kabur. Tetapi seluruh pedang jatuh bersamaan seperti hujan meteorit bukan untuk menikam. Tapi untuk mengurungnya di tengah lingkaran dao. Memaksanya berlutut. Ia tersungkur, wajahnya pucat. Darah mengalir dari dahinya. Pedang-pedang itu tidak menyentuhnya. Mereka hanya memaksanya sujud. Sujud pada pemuda tanpa pedang yang bahkan tidak memegang senjata seumur hidupnya. Ketika kontrol tubuh dikembalikan, Xiaoyan terhuyung. Mata purbanya meredup, ia hampir pingsan. Sun Ruiling langsung menahannya. Jangan paksakan tubuhmu. Serunya, Xiaoyan menutup mata. Napasnya berat. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Pemimpin pemburu jiwa mendongak dengan wajah penuh kebencian. Kau tidak akan lolos. Aliansi mata tanpa cahaya telah melihatmu. Dunia ini tidak akan membiarkan kau hidup. Dan kemudian tubuhnya hancur, menjadi kabut hitam, menguap ke udara, lapangan sepi, murid-murid tidak bernapas, para tetua tidak bergerak. Hanya satu kalimat berputar di kepala semua orang. Pemuda tanpa pedang itu baru saja memaksa pemburu jiwa legendaris berlutut, dan di langit jauh di timur. Simbol mata merah perlahan menutup, seolah menyimpan minat yang semakin dalam. Badai baru saja dimulai, dan takdir Yun Xiaoyan telah benar-benar berubah. Tanah yang retak mulai merapat kembali, namun hening yang menggantung di atas sekte Tianmu belum mereda. Para murid masih memandang Xiaoyan seolah ia bukan lagi manusia, melainkan fenomena alam yang tidak bisa mereka jelaskan. Udara bahkan masih terasa tajam. Bekas dari langkah yang mengguncang lapangan barusan, Qiu Mosen perlahan mendekat. Wajahnya rumit antara ngeri dan takjub. Yun Xiaoyan, apa kau sadar apa yang baru saja kau lakukan? Suaranya serak, seperti tidak yakin apakah ia sedang berbicara dengan muridnya atau entitas lain yang menumpang tubuh pemuda itu. Xiaoyan menunduk, ia mengguncang, bukan karena dingin, tetapi karena takut pada dirinya sendiri. Aku tidak tahu, ada suara di dalam diriku. Dia mengambil alih. Nafasnya memburu sholat, ia baru saja berlari ratusan li. Beberapa murid buru-buru mundur ketika Xiaoyan melangkah tanpa sengaja. Mereka takut pedang mereka kembali berlutut atau meledak tanpa peringatan. Bahkan para tetua menjaga jarak, seakan Xiaoyan adalah bom yang bisa meledak kapan saja. Sun Ruiling tetap berada di sisinya.
Meski ia sendiri tampak tegan, jangan takut pada kekuatanmu, takutlah pada mereka yang menginginkannya. Matanya menatap langit timur, tempat simbol mata merah itu muncul. Aliansi mata tanpa cahaya. Mengincar sesuatu yang lebih besar dari sekadar teknik. Mei Liangxue terbangun perlahan, di antara reruntuhan pagar pelatihan, rasa sakit membuatnya meringis. Namun ia tetap memaksakan diri berdiri dan mendekat. Xiaoyan, tidak apa-apa. Kita harus tetap bersamamu, kau bukan sendirian. Namun saat ia menyentuh lengan Xiaoyan, tubuh pemuda itu mendadak menegang. Suara purba bergema samar hanya terdengar olehnya. Jangan biarkan siapapun terlalu dekat. Tubuhmu belum seimbang. Xiaoyan menepis Liangxue tanpa sengaja, membuat gadis itu tersentak. Maaf. Aku tidak bermaksud. Liangxue menggeleng dengan senyum kecil. Meski jelas ia sedikit terluka, aku tidak marah. Aku hanya cemas. Qiu Mosen mengangkat tangan, memerintahkan semua murid mundur lebih jauh. Hari ini cukup, semua murid kembali ke pavilion masing-masing. Ini urusan tetua. Mereka menuruti tanpa banyak kata. Beberapa berlari. Sebagian melirik Xiaoyan seperti melihat monster yang sedang tidur. Ketika hanya tersisa para tetua dan ketiga murid itu, Qiu Mosen mengalihkan pandangan ke kabut hitam tipis yang masih tersisa di udara. Pemburu jiwa itu hancur menjadi debu. Teknik ini meninggalkan jejak roh di domain sekte. Ia menyentuh kabut itu dengan ujung pedang, dan kabut langsung menguap. Tetua lain, Liu Guangxi, mendekat sambil mengelus janggut. Langkah yang ia lakukan adalah teknik jalan langkah jiwa. Itu teknik yang pernah mengguncang sejarah ribuan tahun lalu. Milik Kaisar Pedang Purba. Matanya menatap Xiaoyan penuh penilaian. Tapi bagaimana teknik yang telah punah itu bisa bangkit di tubuh Mei? Xiaoyan menggelang. Bingung dan panik, aku tidak tahu. Aku hanya mendengar suara. Suara itu mengajariku untuk melangkah. Meski tubuhku hampir pecah, Ruiling menatapnya tajam. Tubuhmu memang hampir pecah. Energi Dao yang terlalu besar bisa menghancurkan organmu jika kau menggunakannya tanpa bimbingan. Ia meletakkan tangan di dada Xiaoyan, memeriksa aliran spiritual. Kau seperti guci retak yang dituang air mendidih. Suara purba itu tiba-tiba berbisik lagi di dalam kesadarannya. Mana mungkin anak kecil ini bisa menahan separuh langkahku. Tubuhnya rapuh, tetapi jiwanya menarik. Xiaoyan menelan ludah, menahan pusing yang datang tiba-tiba. Apa aku akan mati kalau menggunakan langkah itu lagi? Qiu Mosin menunduk, wajahnya berat. Jika kau memaksanya, ya. Lalu ia menghela napas panjang. Tapi kita tidak bisa membiarkanmu pergi dari sekte. Dunia luar akan memburumu. Aliansi mata tanpa cahaya bukan satu-satunya musuh yang akan datang. Tetua Yu Guangxi mengangguk. Kita perlu melatih tubuhmu agar bisa menahan kekuatan itu. Dan untuk itu, kau butuh guru yang tidak biasa. Xiaoyan mengerutkan kening. Guru siapa? Qiu Mosin menunjuk ke arah puncak gunung di belakang sekta, tempat kabut selalu berkumpul dan petir sering turun tanpa hujan di puncak Tianmu. Ada satu orang yang bisa membantu. Dia bukan tetua, bukan murid, bukan tamu kehormatan. Ruiling langsung menegang. Jangan bilang kalian mau memanggil dia? Yu Guangxi hanya mengangguk pelan. Tidak ada pilihan lain. Mei Liangxue merapatkan jubahnya. Wajahnya terlihat khawatir. Xiaoyan, orang di puncak itu adalah legenda hidup. Bahkan para tetua segan padanya. Xiaoyan menatap puncak gunung yang diselimuti kabut tebal. Puncak itu tampak gelap, asing, seakan memandang balik ke arahnya. Ia menelan ludah. Siapa dia sebenarnya? Qiu Mosen menjawab dengan suara rendah, seolah takut mendengar namanya saja, akan memanggil sosok itu turun. Dia adalah Jian Shushen, satu-satunya manusia yang pernah membuat Kaisar Pedang Purba mundur selangkah. Hening menyelimuti mereka. Xiaoyan merasakan dingin menjalar di punggungnya. Jika orang itu bisa membuat entitas dalam dirinya mundur, maka latihan yang menunggunya bukan sekadar berbahaya, melainkan bisa membunuhnya, dan langkah pertamanya baru saja dimulai. Langit sekte Tianmu bergetar, suara dentingan pedang dari gerbang timur menggema tanpa henti, membuat semua murid gemetar seakan ribuan pedang menari di udara. Namun justru dari tengah hiruk pikuk itu, Yun Xiaoyan berdiri tenang, seolah badai tidak ada artinya. Napasnya perlahan stabil. Dan ia merasakan sesuatu yang berdenyut di telapak kakinya. Ritme langkah purba, ritme yang bukan miliknya. Sun Ruiling menatapnya. Wajahnya pucat, tapi matanya berbinar. Seperti melihat anomali hidup. Jangan bergerak.
Kau masih belum memahami, Xiaoyan menggeleng. Jika aku tidak bergerak, aku mati. Di saat yang sama, dari gerbang utama, sepasang kultivator berjubah merah darah memasuki halaman. Mereka membawa simbol mata raksasa di dahi mereka, lambang sek Mata Karmen. Salah satu aliran terlarang yang terkenal memburu tubuh dengan jiwa langka. Pemimpin mereka, pria berambut perak dengan tatapan setajam belati, menatap Xiaoyan tanpa kedip aura langkah jiwa. Benar-benar muncul kembali setelah 1000 tahun. Qiu Mosen menunjuk mereka sambil berteriak, "Ini tanah sekte Tianmu. Kalian tidak diundang." Pemimpin Mata Karmin tersenyum tipis. "Kami tak perlu undangan untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milik dunia." Tanpa aba-aba, ia mengangkat tangannya, dan tekanan spiritual menghantam seluruh lapangan seperti ombak raksasa. Murid-murid terpelanting. Tetua sekte terpaksa membuka formasi perlindungan. Hanya Xiaoyan yang masih berdiri, kedua kakinya terpaku pada tanah, seperti tertambat oleh kekuatan tak terlihat. Sun Ruiling menoleh ke arahnya, terkejut. "Kenapa kau tidak terpengaruh?" Xiaoyan tidak tahu, tapi suara dalam jiwanya tahu, karena langkahku menolak tunduk pada siapapun. Suara Shen Jianwudi kembali bergaung. Saat itu pula, Xiaoyan merasakan ritme langkah dalam tubuhnya membesar, seperti gunung yang hendak runtuh. Ia tanpa sadar melangkah maju. Satu langkah. Justru langkah itu memecah tekanan spiritual yang sebelumnya menghantamnya. Tanah bergetar, udara memekik. Di semua yang melihat membelalak, bahkan pedang di pinggang para tetua bergetar keras, seperti ingin menunduk. Pemimpin sek Mata Karmin terhenti. "Apa?" "Jauh langkah itu." Xiaoyan tidak menjawab. Ia melangkah lagi, 2 langkah. Cahaya berbentuk pola lingkaran aneh muncul dari bawah kakinya, seperti jejak langkah yang membelah dunia sendiri. Jejak itu memecah udara, memicu gelombang energi yang bergulung ke arah 2 kultivator Mata Karmin. Keduanya terlempar mundur, memuntahkan darah. Tetua sekte terdiam. Murid-murid menatap Xiaoyan, seakan melihat monster terlahir baru. Sun Ruiling menggigit bibirnya, tatapannya campuran antara takut dan kagum. Pemimpin Mata Karmen menyeka darah dari bibirnya. Tatapannya penuh amarah bercampur keterkejutan mendalam. Sejak kapan seorang pemula tingkat dasar memiliki langkah yang dapat menyingkirkan tekanan Mata Karmen? Xiaoyan tidak mempedulikannya. Langkah itu bukan berasal dari dirinya. Ia tahu itu. Setiap kali ia melakukan langkah itu, tubuhnya hampir retak dari dalam, dan benar saja, dadanya terasa seperti ditusuk belasan pedang. "Jangan gunakan lebih dari 3 langkah." Suara Shen Jianwudi mendadak sangat tegas. "Tubuhmu akan hancur." Tetapi musuh tidak memberi kesempatan. 4 kultivator Mata Karmen lain melompat dari balik kabut merah, menyerang serentak formasi langit merah. Terbentuk sebuah teknik gabungan pemburu jiwa yang dapat melumpuhkan kultivator tingkat menengah sekalipun. Qiu Mosen berteriak, "Xiaoyan, mundur!" Namun Xiaoyan tidak bisa. Sesuatu menyeretnya ke depan, bukan kekuatan, tetapi firasat, sebuah intuisi yang ia belum pahami. Ia mengambil langkah ketiga, angin runtuh, udara terbelah. 4 kultivator Mata Karmen terhenti di udara, seolah terkunci dalam ruang yang tidak bergerak. Cahaya langkah itu berkedip, lalu meledak. Ledakan itu tidak seperti energi pedang, lebih seperti denyutan kehidupan yang menghancurkan segala bentuk serangan. Ketika kabut merah mereda, para kultivator terbaring tak sadarkan diri. Sebagian kehilangan kesadaran total. Sun Ruiling menutup mulutnya. "Shock kau!" Menghancurkan formasi mereka dengan langkah. Namun Xiaoyan tidak mendengar. Ia jatuh berlutut. Tubuhnya bergetar hebat. Darah menetes dari sudut bibirnya. Sakitnya tak tertahankan, seolah tulang-tulangnya diremukkan. Shen Jianwudi bersuara lirih namun keras, "Itulah alasan aku tak butuh pedang. Langkah adalah pedang paling awal, pedang yang bahkan dunia tak mampu menolak." Pemimpin Mata Karmen yang tersisa mundur selangkah, wajahnya pucat. Tidak mungkin. Pemuda itu bukan Shen Jianwudi yang bereinkarnasikan. Suara para tetua sekte gemetar. Namun sebelum siapapun bisa berbicara, cahaya hitam muncul di langit membentuk gerbang spiral yang tampak seperti mulut raksasa yang lapar. Dari dalamnya muncul sosok perempuan berjubah hitam dengan mata merah pekat. Parasnya dingin, suaranya bagai racun. "Yun Xiaoyan," katanya, "ngaku datang menjemputmu." Gerbang hitam di langit berputar perlahan, seperti pusaran kosong yang menelan cahaya. Semua murid sekte Tianmu terpaku, ngeri tetapi tidak mampu bergerak. Dari dalam pusaran itu,
wanita berjubah hitam melayang turun, rambutnya panjang terurai, hitam seperti tinta malam. Dan mata merahnya menyala seperti bara yang tak pernah padam. Zun Ruiling spontan mundur setengah langkah aura. Kegelapan abadi. Itu mustahil. Qiu Moshen merasakan punggungnya basah oleh keringat dingin tak masuk akal. Orang seperti dia seharusnya disegel ratusan tahun lalu. Wanita itu menjejak tangan. Tidak ada suara, tidak ada tekanan spiritual yang meledak. Tapi justru itulah yang membuat semua orang merasa seolah dunia menahannya untuk bernapas. Ia mengangkat wajah dan menatap lurus ke arah Yun Xiaoyan. Ketemu juga, katanya lembut. Suara yang terdengar seperti bisikan maut, pembawa langkah diam. Xiaoyan masih berlutut, tubuhnya gemetar akibat 3 langkah sebelumnya. Namun, ketika tatapan perempuan itu menyentuhnya, rasa sakitnya tiba-tiba lenyap, bukan sembuh. Tapi ditelan oleh kekuatan asing yang tidak bisa ia pahami. Siapa kau? Xiaoyan memaksa diri berdiri. Wanita itu tersenyum samar senyuman yang tidak menunjukkan niat baik maupun permusuhan. Namaku Yumian Hei. Ia melangkah mendekat. Aku dari fraksi bayangan abisal. Mendengar nama itu, semua tetua sekte serempak berubah pucat. Abisal. Aliran yang diburu seluruh Binwa sejak 1000 tahun lalu. Kenapa mereka muncul sekarang? Dan kenapa? Untuk pemuda itu? Namun Yumian Hei tidak peduli pada bisikan mereka. Ia hanya fokus pada Xiaoyan. Seperti dunia hanya terdiri dari satu orang, tubuhmu tidak akan bertahan lama, katanya pelan. Dao langkah jiwa, terlalu berat bagimu, jika kau memaksakan diri menggunakan langkah keempat. Tulang belakangmu akan hancur. Xiaoyan membeku, tidak ada yang tahu hal itu. Bahkan tetua sekte Tianmu pun tidak menyadari betapa rapuhnya kondisi tubuhnya. Tapi wanita misterius ini tahu. Seakan ia telah mempelajari Xiaoyan sejak lama. Yumian Hei berhenti kira-kira 2 meter dari Xiaoyan. Ia mengangkat tangannya pelan. Gerakan yang lembut, namun membuat setiap murid ingin berlari sejauh mungkin. Aku datang untuk menawarkan 2 pilihan, katanya. Semua orang menahan napas. Pertama, ikut denganku. Aku akan melindungimu dari semua sakti yang menginginkan tubuh dan jiwamu. Ia menatap Xiaoyan tanpa berkedip, dan kau akan tetap hidup. Zun Ruiling langsung menegang. Jangan dengarkan dia. Abisal terkenal mengubah manusia menjadi. Yumian Hei mengangkat 1 jari. Zun Ruiling langsung kehabisan suara meski mulutnya masih bergerak, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menutup seluruh jalur suaranya. Tenanglah, kata Yumian Hei. Aku tidak membunuh gadis es itu, hanya menahannya agar tak mengganggu. Xiaoyan mengepal tangannya. Pilihan kedua? Yumian Hei menundukkan kepala sedikit. Suaranya merendah menjadi lebih berat, lebih dalam, lebih berbahaya. Pilihan kedua, tetap di sini. Dan mati dikejar seluruh dunia. Lapangan menjadi hening total. Tatapan wanita itu semakin intens. Sekte mata Karmennya hanya pemburu kelas rendah yang akan datang nanti. Jauh lebih mengerikan. Xiaoyan merasakan jantungnya berdebar keras. Apapun identitas Yumian Hei, dia tidak terlihat berbohong. Setiap kata mengandung kebenaran yang pahit. Namun sebelum Xiaoyan menjawab, Qiu Moshen menginjak tanah keras-keras. Formasi pelindung sakti menyala, menciptakan kubah cahaya biru raksasa. Tetua itu berteriak, selama aku hidup, sekte Tianmu tidak akan membiarkan seseorang menculik murid kami. Sebuah tombak Qi muncul di tangannya. Ia mengarahkannya pada Yumian Hei. Wanita itu menatapnya sebentar. Aku tidak datang untuk berperang. Qiu Moshen membalas dingin. Terlambat, ia mengayunkan tombak Qi. Udara bergetar, cahaya biru meledak. Serangan tetua sekte itu mengoyak langit. Kekuatan yang mampu menghancurkan gunung kecil. Tetapi Yumian Hei hanya mengangkat 1 tangan, 1 telapak tangan. Gerakan kecil itu menciptakan gelombang hitam berputar. Serangan Qiu Moshen tidak lenyap, tapi dibalikan. Tombak Qi itu hancur dan energi biru itu terbang kembali ke arah pemiliknya. Qiu Moshen terlempar puluhan meter. Tubuhnya menabrak dinding batu dan memuntahkan darah. Semua murid membeku ketakutan. Yumian Hei menatap Xiaoyan 1 kali lagi. Pikirkan baik-baik, Yun Xiaoyan. Ia memutar tubuhnya. Gerbang hitam di langit perlahan menyerap dirinya. Sebelum hilang seluruhnya, ia berucap, setiap langkahmu mengguncang dunia. Dunia tidak akan membiarkanmu berjalan bebas. Jika kau ingin hidup, cari aku. Gerbang menutup. Langit kembali normal. Xiaoyan berdiri diam. Nafasnya memburu. Zun Ruiling akhirnya bisa berbicara lagi dan langsung berlari ke arahnya. Xiaoyan, kau tidak boleh ikut wanita itu.
Ia memegang bahunya erat. Abyssal, bukan penyelamat, mereka memakan jiwa manusia. Murid-murid yang lain menatap Xiaoyan dengan campuran takut dan bingung, tapi di dalam diri Xiaoyan, suara Shenjian Wudi tiba-tiba muncul kembali lebih pelan, lebih berat. Pemuda, wanita itu tidak berbohong, dunia memang akan memburumu. Xiaoyan menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar berada di tengah badai takdir. Sejak Yu Mianhe menghilang ke dalam gerbang hitam itu, sekte Tianmu berubah seperti sarang lebah yang ditusuk tombak. Para tetua berlarian, murid-murid dikepung ketakutan, dan formasi pelindung sekte diperkuat 3 lapis. Namun semua kegaduhan itu terasa jauh bagi Yun Xiaoyan, karena ia hanya duduk terdiam di sebuah pavilion tua, menatap kedua kakinya yang bergetar halus seperti ada pedang tak terlihat, yang mengasah tulangnya dari dalam sementara Zun Ruiling duduk beberapa langkah di sampingnya tanpa bicara hanya menatap langit malam yang mulai turun dengan cahaya bulan memantul pada pedangnya yang masih menunduk Lian Han. Tidak kunjung bangkit sejak Xiaoyan menginjak 3 langkah itu hingga akhirnya ia berkata, "Pelan, Xiaoyan, apa kau benar-benar percaya pada wanita itu?" Dan meski Xiaoyan tidak ingin menjawab, ia tetap mengangguk sedikit sambil berkata, "Dia tidak bohong soal tubuhku, aku bisa merasakannya. Kalau aku melangkah lagi, tubuhku akan pecah." Membuat Ruiling mengepalkan jarinya dan berkata, "Baik, tapi itu tidak berarti kau harus ikut perempuan kegelapan itu. Abyssal, bukan sekte." Mereka kutukan dengan bentuk manusia, yang dibalas Xiaoyan dengan tarikan napas panjang. "Aku tahu, tapi..." Sebelum ucapannya terhenti oleh bisikan Shenjian Wudi di dalam jiwanya, "Pemuda, ada seseorang yang mengintaimu." Membuat Xiaoyan menegang dan bertanya, "Siapa?" Namun jawabannya justru datang dari gemetar samar di lantai pavilion, sehingga Zun Ruiling langsung berdiri dan menyiapkan pedangnya sambil berseru, "Ada seseorang mendekat." Dan tepat saat itu, bayangan hitam melompat turun dari atap ketika 4 sosok berjubah abu-abu muncul mengelilingi mereka dari segala arah dengan gerakan cepat hampir tanpa suara, dan wajah tertutup topeng kayu menyeramkan. Membuat Ruiling memekik pelan pemburu senyap. Nama yang saja cukup untuk membuat murid tingkat tinggi gemetar, karena mereka adalah kelompok pembunuh yang hanya meninggalkan jejak darah dan tubuh tanpa kepala dan tidak pernah gagal dalam target. Lalu salah satu dari mereka mengeluarkan gulungan kertas membukanya dan memperlihatkan lukisan wajah Yun Xiaoyan sambil berkata, "Hadiah, 30.000 emas hidup atau mati." Membuat Xiaoyan menggertakkan gigi. Baru sebentar, dan seluruh dunia sudah mengincarku. Sementara Zun Ruiling melangkah maju dengan pedang Lian Han terangkat. "Kalian harus melewati aku dulu." Namun pemburu senyap tidak berbicara, dan 3 dari mereka langsung melompat ke Ruiling dengan kecepatan memecah angin, sehingga gadis itu mengayunkan Lian Han, dan es bertebaran di udara. Tetapi para pemburu bergerak seperti bayangan menari di antara retakan es tanpa tersentuh. Sementara satu lagi langsung menuju Xiaoyan, dengan melompat sambil menghunus pisau pendek berbentuk bulan sabit mengincar lehernya. Memaksa Xiaoyan mencoba mundur meski lututnya gemetar, karena tubuhnya belum pulih, dan ia bahkan tidak bisa mengumpulkan ki dengan benar. Saat Zun Ruiling berteriak, "Bangkit!" berusaha berbalik membantu, namun tertahan oleh 3 pemburu lain, sehingga pisau pendek itu tinggal beberapa jengkal dari leher Xiaoyan. Ketika suara Shenjian Wudi meledak dalam jiwanya, jejak kosong. Dan tanpa tahu apa itu, tubuh Xiaoyan bergerak sendiri menggeser telapak kakinya sedikit ke samping hanya setengah langkah. Namun dunia merespons seakan ia menciptakan jurang antara dirinya dan sang pembunuh, sehingga sosok itu melewati tubuhnya, tanpa menyentuhnya seolah Xiaoyan tidak berada di posisi yang sama lagi. Terhuyung kehilangan keseimbangan, dan refleks ditinju perutnya oleh Xiaoyan hingga terpental. Membuat Xiaoyan sendiri terkejut. "Itu apa tadi?" Yang dijawab tawa kecil Shenjian Wudi, "Langkah tanpa pijakan. Semi mengabaikan posisi di dunia, kau baru menggunakan bayangannya saja." Tetapi tidak ada waktu untuk terpesona, karena 3 pemburu yang menghadang Ruiling tiba-tiba menggunakan teknik gabungan dengan tangan bergerak cepat membentuk formasi bayangan yang menembus dinding es Ruiling seperti kertas tipis, sehingga Ruiling terlempar membentur tiang pavilion dan memuntahkan darah Ruiling. Teriak Xiaoyan saat para pemburu senyap kembali mengepungnya dengan lebih cepat dan lebih ganas, sementara tanpa tubuh yang pulih, tanpa pedang, tanpa teknik, Xiaoyan tidak punya apa-apa selain langkah yang hampir membunuhnya. Dan ketika satu pemburu melompat turun dari atas dengan pisau sabit berputar seperti bulan sabit hitam, Xiaoyan ingin bergerak, tetapi arus ki di tubuhnya menolak.
dan rasa sakit menyetrum seluruh tulang diiringi suara Senjian Wudi yang mengeruh, "Jangan melangkah pemuda, kau akan mati." Namun jika ia diam, ia juga mati. Sehingga dalam sepersekian detik Xiaoyan membuang semua logika dan menggerakkan kakinya. Langkah keempat membuat dunia retak, bukan oleh suara atau cahaya melainkan oleh kesunyian yang pecah, menghentikan semua yang bergerak di sekitarnya. Ketika udara memadat, suara lenyap, pisau pemburu yang seharusnya menembus dadanya mengamban dalam ruang beku. Ruiling membeku di udara saat terjatuh, dan Xiaoyan berdiri di tengah ruang sunyi itu dengan tubuh mulai benar-benar retak, hingga garis merah titis muncul di lengan dan dadanya. Sementara Senjian Wudi berteriak, "Hentikan! Kau akan meledak!" Namun semuanya terlambat, karena langkah keempat menyebar seperti gelombang tak terlihat yang menghancurkan formasi bayangan para pemburu. Dan ketika dunia bergerak kembali 1 detik kemudian, semua pemburu terhempas seperti daun diterjang badai menabrak dinding dan tanah dengan beberapa tak bergerak sama sekali, membuat Xiaoyan berlutut dengan darah mengalir dari seluruh tubuhnya saat Sun Ruiling merangkak mendekat dengan mata membesar ketakutan. "Xiaoyan, kau gila. Tubuhmu tulangmu." Sementara Xiaoyan hampir pingsan, namun sebelum mereka sempat bernapas lega terdengar suara langkah ringan dari atap pavilion, sehingga keduanya menoleh dan melihat seseorang yang membuat dunia terasa semakin gelap. Seorang pria muda berambut putih panjang berwajah setenang bulan dengan mata keemasan. Tanpa emosi yang memandang Xiaoyan seperti menatap binatang langka yang baru lahir dan berkata datar menarik, "Kau menggunakan langkah keempat tanpa izin," membuat Xiaoyan merinding dan Sun Ruiling berbisik nyaring, "Tidak mustahil dia itu." Sementara pria itu tersenyum tipis dan berkata, "Aku Jing Lehai, murid dari Senjian Wudi, dan aku datang untuk mengambil kembali Dao Langkah Jiwa yang seharusnya milikku." Angin di atas pavilion berhenti berhembus, seolah dunia sendiri menahan napas saat sosok Jing Lehai turun perlahan. Setiap langkahnya terasa ringan, namun ruang di sekelilingnya bergetar halus, bukan karena tekanan ki melainkan karena sesuatu yang jauh lebih menakutkan, ketertiban dunia itu sendiri. Tunduk padanya, dan ia memandang Yun Xiaoyan seperti memandangi barang yang hilang sambil berkata tanpa emosi, "Tidak kusangka Tuan Guru ternyata memberikan Dao Langkah Jiwa kepada sampah kecil sepertimu." Membuat Xiaoyan yang hampir pingsan akibat memaksakan langkah keempat memaksa diri berdiri dengan tubuh yang telah retak. Garis merah di kulitnya mengalirkan darah tipis seperti lumuran tinta. Sementara Zhu Ruiling langsung berdiri menghadang dan membentak, "Berani sekali kau menyebutnya sampah. Kau pikir kau siapa?" Namun Jing Lehai hanya mengalihkan sedikit pandangan kepadanya, sehingga Ruiling langsung terdiam, bukan karena takut melainkan karena tenggorokannya seperti dicekik udara kosong ketika pria itu berkata tenang, "Diamlah anak kecil, sepertimu tak pantas berbicara." Dan seketika Sun Ruiling jatuh berlutut. Tubuhnya tak bisa bergerak sama sekali, membuat Xiaoyan berseru. Ruiling ingin mundur mendekatinya, tetapi seluruh tulangnya berderak menyakitkan saat Jing Lehai berjalan mendekat dengan suara datar yang setiap katanya terasa seperti pedang dingin menancap di tulang. "Kau mencuri kekuatan yang tidak kau mengerti. Tuan Guru menghilang karena menciptakan Dao ini. Dan kau pemuda lemah berani mempergunakannya tanpa izin." Membuat Xiaoyan terdiam, sementara di dalam jiwanya Senjian Wudi mendesah panjang, "Lehai, kau masih saja sombong. Jaga lidahmu terhadap juniormu." Hingga Jing Lehai menghentikan langkahnya. Mata emasnya menyipit sedikit dan berkata, "Jadi kau masih hidup, Tuan Guru?" Yang dijawab suara dingin itu, "Tidak, aku sudah mati. Yang tersisa hanya kesadaranku dalam tubuh pemuda ini." Sehingga Jing Lehai menatap Xiaoyan lagi dengan rasa jijik halus dan berkata, "Jadi benar, Tuan Guru memilih tubuh baru. Dan bukan salah satu muridnya yang pantas." Lalu ia mengangkat tangan, dan seketika semua pedang di pinggang para murid bahkan yang jauh di gudang senjata bergetar. Beberapa terbang keluar dari sarungnya dan mengarah ke Jing Lehai hingga Sun Ruiling terpaku dan berseru, "Itu teknik seruan pedang emas. Teknik tingkat dewa." Sementara pedang-pedang itu melayang tenang di udara, lalu menghadap ke Xiaoyan seperti kawanan elang lapar. Ketika Lehai berkata dingin, "Kau mendapatkan Dao Langkah Jiwa bukan karena pantas, tapi karena Tuan Guru hanya membutuhkan wadah sementara." Lalu ia mengangkat 2 jari dan pedang-pedang itu menunduk sebelum mengarah ke leher Xiaoyan yang memejamkan mata merasakan kematian sedekat napas. Namun sebelum pedang-pedang itu menyentuhnya,
terdengar dentuman keras ketika tanah bergetar dan langkah berat mendekat dari kejauhan memunculkan sosok tinggi besar dari balik kabut malam dengan rambut merah bergelombang. Tubuh berotot seperti raksasa, wajah penuh bekas luka, dan cincin besi raksasa tergantung di pundaknya yang mengeluarkan bunyi klang-klang tiap langkah, sehingga para murid mundur ketakutan sambil berbisik, "Tidak itu. Itu Yao Hujin, penghancur 5 gerbang, pembantai biara langit merah." Membuat Sun Ruiling membaiku dan bergumam ngeri, kenapa monster seperti dia muncul di sekte KITA? Ya, sementara Yao Hujin menjilat bibirnya seperti binatang lapar dan matanya tidak menatap Sakti Tianmu. Bukan Sun Ruiling, bahkan bukan Jing Elhai, melainkan langsung mengunci Shaoyan sambil berkata dengan suara serak seperti batu digerus, "Kau Yun Shaoyan," yang membangunkan daun langkah jiwa. Membuat seluruh bulu kuduk Shaoyan berdiri saat Jing Elhai mendengus pelan, mengganggu. Namun Yao Hujin justru tertawa besar mengguncang pavilion. "Ah, bagus. Sangat bagus. Kalau aku bawa kepalamu, aku bisa membuka kembali rantai roh tertutup." Sambil mengangkat cincin besi raksasa itu, yang getarannya saja membuat murid tingkat rendah muntah darah dan pingsan, sehingga Shaoyan menguatkan diri dan bergumam, "Kenapa semua orang mengincarku?" Saat Jing Elhai mengangkat tangan dan aura emas berputar, pedang-pedang di udara kini mengarah ke Yao Hujin sementara ia berkata dingin, "Ada aturan. Siapapun yang menyentuh daun langkah jiwa tanpa izinku, mati." Dan seketika udara di antara Jing Elhai dan Yao Hujin pecah seperti kaca ketika dua kekuatan raksasa bertabrakan. Pedang emas melaju ke Yao Hujin. Cincin besi raksasa meluncur ke Jing Elhai. Benturan itu meratakan tanah sejauh puluhan meter, melempar Sun Ruiling hingga menabrak dinding pavilion sambil menjerit dan mendorong Shaoyan mundur hingga darah mengalir dari hidung dan mulutnya karena tubuhnya tak sanggup menahan getaran dua raksasa tersebut. Sementara Yao Hujin tertawa semakin keras, "Jadi kau murid si tua Sanjian Wudi? Aku sudah ingin sekali menghancurkan kalian sejak dulu." Yang dijawab Jing Elhai tanpa emosi, "Kau tak layak mengucapkan namanya." Ketika keduanya bertarung menciptakan badai ki yang membuat langit seolah bergetar dan Shaoyan jatuh berlutut dengan penglihatan kabur karena tubuhnya sudah hampir hancur sejak langkah keempat dan mustahil bertahan lama dalam badai energi itu hingga suara Sanjian Wudi terdengar lagi kali ini. Panik dan mendesak pemuda. "Lari," yang dijawab Shaoyan sambil menggeleng lemah. "Aku tidak bisa." Namun suara itu menggelegar, "Lari." Tetapi sebelum Shaoyan bisa melangkah, seseorang muncul tepat di sampingnya tanpa suara dan tanpa aura, memegang bahunya pelan hingga Sun Ruiling yang setengah sadar berbisik gemetar, "Alahu, si siapa itu?" Dan ketika Shaoyan menoleh, ia membeliku melihat mata merah yang bersinar lembut, rambut hitam yang melayang perlahan, dan wajah pucat seindah bulan tenggelam di balik malam. Yumian Hei, wanita dari gerbang hitam, yang menatapnya sambil tersenyum tipis dan berkata, "Aku bilang dunia akan memburumu." Tukal lalu memegang pinggang Shaoyan dan berkata pelan, "Sekarang ikut aku," sebelum menariknya ke dalam bayangan gelap, sehingga Jing Elhai dan Yao Hujin menoleh terlambat ketika gerbang hitam terbuka dan dalam satu kedipan Shaoyan menghilang dari Sakti Tianmu. Dunia berubah menjadi gelap dan dingin. Dan Shaoyan dibawa pergi ke tempat yang bahkan para pembunuh, para sekte, dan para dewa sekalipun tidak berani menginjakkan kaki. Cahaya merah darah yang dipancarkan gerbang Jinglu masih bergetar di cakrawala, seolah menjadi mata raksasa yang mengawasi seluruh benua. Para tetua dari berbagai sekte mulai berkumpul di puncak langit, namun tidak ada yang berani mendekat terlalu dekat. Aura yang keluar dari gerbang itu terlalu kuno, terlalu jahat, terlalu lapar. Yun Shaoyan berdiri di tebing tinggi bersama Sun Ruiling dan Mo Yinghua. Angin menghantam wajah mereka, membawa hawa dingin yang membuat bulu kuduk meremang. Namun pikirannya kosong, hanya satu suara yang terus berputar di dalam benaknya, "Gerbang itu memanggil namamu." Itu bukan suara Ruiling, bukan suara Yinghua, itu suara Sanjian Wudi, kaisar pedang langkah, yang terkunci di dalam jiwanya. Dan nada suara itu sangat berbeda kali ini, bukan tenang, bukan agung, tapi waspada. Ruiling menatap gerbang itu dengan raut khawatir, "Shaoyan, jika energi itu memang mencari aura Dao dalam tubuhmu, kita tidak bisa tinggal diam. Sakti pedangnya sudah mulai bergerak. Mereka ingin melindungimu." Shaoyan menggeleng perlahan. Ini bukan sesuatu yang Sek bisa hadapi. Ia ingat dengan jelas bagaimana gerbang itu muncul pertama kali. Tidak ada ritual,
Tidak ada mantra, hanya tekanan dari dunia luar, seolah ada tangan raksasa yang menekan dinding realitas lalu merobeknya. Ada sesuatu di balik sana yang mengenalnya, lebih tepatnya, mengenal Senjian Wudi. Mo Yinghua tiba-tiba berbicara, matanya tajam penuh analisis, energi yang keluar. Bukan aura manusia, itu aura makhluk yang disebut dalam mitos kuno sebagai perayap langkah kosong. Beberapa menyebutnya konsep hidup yang tidak mengenal pedang, tidak mengenal kulit, hanya mengenal langkah yang menghapus eksistensi. Shaoyan terkejut, kau pernah mendengar namanya? Yinghua mengangguk, dulu ayahku pernah melawan salah satu varian kecilnya, dan hampir mati. Mereka bukan makhluk, Shaoyan. Mereka adalah dao yang kehilangan pemiliknya. Ruiling memegang lengan Shaoyan. Kalau dao itu muncul sekarang dan memanggilmu, artinya sesuatu yang besar akan terjadi. Shaoyan ingin menjawab, tetapi tiba-tiba dunia bergetar kencang, suara dentuman keras mengguncang langit. Dari dalam gerbang Jinglu, sebuah kaki raksasa muncul. Bentuknya samar seperti kabut yang terdistorsi. Setiap langkah yang dibuatnya meninggalkan jejak retakan di udara, seperti kaca yang pecah, tanpa bisa diperbaiki. Yinghua menelan ludah, itu hanya sepotong kaki. Tapi tekanannya seperti ratusan tetua tingkat tinggi. Namun bukan kaki itu yang membuat Shaoyan panik. Di dalam jiwanya, Senjian Wudi berteriak, mundur. Itu jejak dao langkah primordial. Bahkan aku tidak bisa menahannya. Ruiling dan Yinghua langsung mundur beberapa langkah. Tapi Shaoyan justru terpaku. Ada tarikan kuat dari dalam gerbang itu, seolah gerbang itu mengenali langkah miliknya, langkah yang diwariskan dari Senjian Wudi. Shaoyan ingin menolak, namun tubuhnya sendiri melangkah maju. Satu langkah, langit berguncang. Dua langkah, ratusan pedang di bawah lembah tiba-tiba bangkit dan bergetar. Semuanya menunduk ke arah Shaoyan. Tiga langkah, Ruiling berteriak panik, Shaoyan, kau mau mati. Namun kali ini bukan Shaoyan yang melangkah, itu dao yang melangkah melewati dirinya. Tepikan dirimu, pekik Senjian Wudi dalam jiwa. Kalau kau terus maju, kau akan menjadi wadah bagi dao itu. Tapi semuanya sudah terlambat. Ketika Shaoyan sampai pada langkah keempat, gerbang itu bergetar keras, seolah menyambutnya. Kaki raksasa itu berubah bentuk, menyusut menjadi sosok manusia kabut dengan wajah yang tidak bisa dibaca. Dari tubuhnya memancar aura yang membuat ruang di sekitar mereka tercabik-cabik. Sosok itu menunjuk ke Shaoyan. Tidak ada kata-kata, tidak ada suara, hanya satu gerakan, ajakan untuk mengikuti. Yinghua memegang bahunya keras-keras, Shaoyan, kalau kau masuk, kau bukan lagi manusia. Ruiling mengguncangnya, kau akan hilang. Namun sebelum mereka bisa menarik Shaoyan, sebuah kilatan cahaya hitam meluncur dari langit barat dan menghantam tanah di depan mereka. Tanah terbelah sepanjang ratusan meter. Dari dalam celah itu, muncul seorang wanita berwajah tenang, kejam, dan agung. Rambut hitamnya panjang berkibar, kulitnya pucat berkilau seperti porselen, dan di tangannya tidak ada pedang sama sekali. Namun seluruh dunia menunduk melihatnya. Mo Yinghua terpanah itu. Tidak mungkin. Sun Ruiling langsung memucat, sekteka tidak legenda. Wanita itu menatap Shaoyan tanpa emosi. Kemudian ia berbicara dengan suara yang begitu dingin, hingga membuat dunia berhenti. Yun Shaoyan, ikuti langkah itu, dan aku sendiri yang akan menghabisimu. Shaoyan membekuk. Ia mengenali nama itu meski hanya dari buku-buku larangan. Wanita itu adalah Meisan Yulu, ratu tanpa bila. Satu-satunya wanita yang pernah bertarung seimbang melawan Senjian Wudi, dan dia datang untuknya. Keheningan menelan seluruh tebing. Hanya suara gemuruh dari celah gerbang Jinglu yang terus bergumam lirih, seolah mengejek betapa rapuhnya dunia fana dibandingkan kekuatan yang baru saja turun. Meisan Yulu berdiri di hadapan mereka, anggun, dingin, dan mematikan, meskipun ia tak membawa pedang. Setiap helai rambutnya tampak seperti bisa memotong gunung. Matanya menatap Shaoyan tanpa emosi, seperti menilai sebuah benda, bukan manusia. Sun Ruiling langsung berlutut spontan, tubuhnya gemetar. Senior Ratu Yu, legenda hidup. Tidak mungkin kau. Yulu tidak memandangnya sama sekali. Fokusnya hanya pada Shaoyan. Mo Yinghua mencoba berbicara, namun suaranya tercekat. Kau bukan seharusnya sudah mati. Yulu menyelesaikan kalimat itu dengan datar. Aku memang mati, tapi yang berdiri di sini bukan tubuh lamaku. Shaoyan merasakan hawa dingin menjalar sepanjang punggungnya. Jika ini hanyalah proyeksi atau sisa warisan jiwa, berarti kekuatannya
bahkan belum mencapai 1% dari masa jayanya. Namun dunia saja sudah gemetar karena kehadirannya kau. Suara Xiaoyan bergetar. Datang untuk menahan makhluk di balik gerbang. Yuluo menggeleng pelan. Aku datang untuk mencegahmu, melangkah ke dalamnya. Xiaoyan terhenyak. Kenapa? Akhirnya, sedikit perubahan terlihat pada mata Yuluo, sebuah kilatan samar. Tidak bisa dibaca apakah itu kemarahan atau rasa sakit. Karena jika kau memasuki gerbang Jinglu, kau akan berhenti menjadi Yun Xiaoyan. Suara Yuluo merendah, dingin namun tegas. Dan dunia ini tidak membutuhkan reinkarnasi Shenjian Wuling. Sun Ruilin dan Mo Yinghua menatap Xiaoyan dengan kaget. Bahkan nama itu saja cukup untuk mengguncang puncak sekte manapun. Xiaoyan mengepalkan tangan. Aku bukan dia, belum. Yuluo mendekat selangkah, tanah di bawahnya retak diam-diam meski ia tidak mengeluarkan aura manapun. Tapi dao langkah pedang dalam tubuhmu sudah mulai memakan jiwamu. Kau pikir tadi itu kau yang melangkah? Itu daonya. Xiaoyan terdiam. Ia ingin menyangkal, tapi ia tahu itu benar. Langkah-langkah itu tadi bukan kehendaknya. Ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya, sebuah jalur tak terlihat yang memaksa dunia tunduk. Yuluo mengangkat tangan, menunjuk kaki kabut yang masih keluar dari gerbang Jinglu. Itu jejak langkah tanpa nama dari dunia di luar sana. Ia menatap Xiaoyan lurus-lurus, dan mereka inginmu kembali. Kenapa aku? Gumam Xiaoyan. Yuluo menatapnya lama, seolah ragu apakah ia harus memberitahu atau tidak. Akhirnya ia berkata, karena langkahmu adalah kunci terakhir. Jika kau masuk, gerbang itu akan terbuka sepenuhnya. Sebelum Xiaoyan sempat bertanya lagi, suara berat Shenjian Wudi muncul dalam jiwanya. Yuluo, kau kembali hanya untuk menghalangiku lagi? Xiaoyan tersentak. Dia bicara padamu? Mata Yuluo menyipit sedikit. Tentu saja, aku pernah memenggal jiwanya di puncak gunung Wuxiang. Xiaoyan hampir tersungkur mendengar itu. Shenjian Wudi, kaisar pedang langka, pernah dikalahkan oleh perempuan yang bahkan tidak membawa pedang? Jiwanya bergetar. Shenjian, apa maksudnya? Namun suara Shenjian Wudi hanya mendesah dalam-dalam. Dia benar, aku dibunuh olehnya. Tapi bukan karena dia lebih kuat dariku. Yuluo menyela dengan suara tajam. Jangan dengarkan kata-kata hampa itu. Dia mati karena mencoba membuka gerbang sama seperti ini 1000 tahun lalu. Xiaoyan menatap dua entitas itu dengan bingung dan ketakutan. Siapa yang benar? Siapa yang berbohong? Namun Yuluo tiba-tiba menatap Xiaoyan dengan tatapan menusuk hati, bukan marah, bukan membenci, tapi semacam ketegasan bercampur rasa iba. Kau harus memilih, Yun Xiaoyan. Suara Yuluo merendah, namun menghantam seperti pedang tajam. Apakah kau ingin menjadi dirimu sendiri? Atau menjadi langkah terakhir yang membuka pintu bencana? Langit bergetar, gerbang bersinar semakin kuat, seperti menunggu jawabannya. Mo Yinghua memegang bahunya. Xiaoyan, jangan masuk, kita bisa cari jalan lain. Sun Ruiling menggigit bibirnya. Jika kau masuk, aku akan mengejarmu ke sana. Jangan lakukan pilihan bodoh. Di dalam jiwanya, Shenjian Wudi berbisik. Masuklah, itulah takdirmu. Di hadapannya, Meishan Yuluo berkata, tinggalkan langkah itu. Hiduplah sebagai Yun Xiaoyan. Dua suara, dua jalan, dua dunia. Xiaoyan menarik napas panjang, dan ia akhirnya melangkah. Namun bukan ke arah gerbang, bukan ke arah Yuluo, bukan ke arah siapapun. Ia melangkah ke tepi tebing, menatap dunia yang luas di bawah. Kemudian ia berkata dengan suara mantap, aku tidak akan menjadi alat dao siapapun. Jika langkahku mengguncang langit, maka itu akan jadi langkahku sendiri. Langit bergemuruh, karena ucapannya, gerbang Jinglu bergetar. Yuluo menatapnya dengan mata yang sulit dibaca. Ruiling dan Yinghua menahan napas. Namun getaran itu berubah menjadi sesuatu yang menakutkan, karena dari balik gerbang, langkah lain menjawab langkah Xiaoyan. Boom! Suara itu membuat bumi merekah. Boom! Langit seakan patah di UM, dan seluruh dunia tersadar. Ada sesuatu dari luar sana yang juga melangkah ke arah mereka. Suara langkah raksasa bergema dari balik gerbang Jinglu. Setiap hentakannya membuat langit bergetar, tanah mengelupas, dan udara di sekitar mereka pecah menjadi retakan putih seperti kaca rapuh. Sementara Sun Ruiling menggenggam pedang Lian Han yang terus bergetar ketakutan, seolah pedang itu sendiri ingin kabur. Mo Yinghua mencoba mundur dengan lutut goyah sambil berujar lirih, Xiaoyan, apapun yang ada di balik sana, itu bukan makhluk, itu konsep yang diberi bentuk. Namun Xiaoyan tetap berdiri dengan dada naik turun cepat. Bukan
karena takut melainkan karena sesuatu di dalam jiwanya mulai bangkit ketika suara Senjian Wudi terdengar lirih penuh tekanan langkah itu. Aku mengenalnya, itu langkah milik dia, dan saat Xiaoyan bertanya cepat, dia siapa? Jawaban yang keluar membuat dunia sekejap terasa lebih dingin, sosok yang bahkan lebih tua dari diriku, sosok yang aku sebut. Langkah yang menciptakan pedang, membuat Ruiling dan Yinghua tersentak pucat, sementara Meishan Yuluo mengangkat kepalanya perlahan, dengan mata dingin memantulkan cahaya merah dari gerbang dan untuk pertama kalinya ekspresinya berubah bukan takut melainkan marah. Jadi dia masih ada. Gumamnya, hingga Xiaoyan menatap bingung dan bertanya, kau mengenalnya? Yang dijawab anggukan pelan, dialah yang mengajari dunia bahwa pedang bisa ada jika dia keluar. Semua dao pedang akan kembali kepadanya, termasuk dao yang ada dalam tubuhmu. Membuat jantung Xiaoyan serasa diperas ketika ia bertanya lirik, lalu aku akan menghilang? Ren Yuluo menatapnya lekat-lekat. Bukan menghilang, langkahmu akan menjadi kepunyaannya. Kau akan menjadi perpanjangan tubuhnya hingga dunia seolah kehilangan suara. Saat gerbang Jinlu membuka sedikit lagi cahaya putih keperakan menderas keluar seperti air memecah tanah menjadi debu halus, dan dari dalam tampak siluet manusia, setinggi gunung dengan tubuh tak stabil yang berubah. Bentuk setiap detik seolah konsep dao berusaha menjadi sosok. Siluet itu berhenti, lalu menunduk seakan menatap Xiaoyan, dan dunia membeku, membuat Sun Ruiling jatuh tersungkur memegang dada dan tergagap di dia. Menatap kita. Mo Yinghua menutup mulutnya gemetar, tidak mungkin. Mana mungkin tatapan saja bisa menghentikan Kiku. Sementara darah Xiaoyan terasa berhenti mengalir ketika siluet itu mengangkat tangan perlahan dan menunjuk langsung ke arahnya sambil mengucapkan satu kata yang menggema dari dunia lain, kembalilah. Kata sederhana yang bermakna seperti perintah hukum alam hingga bumi di sekitar Xiaoyan runtuh, langit bergetar, dan tubuhnya ditarik ke depan tanpa bisa melawan saat Ruiling berteriak panik memeluk lengannya. Tidak, Yinghua mencoba menariknya sambil berteriak, jangan. Namun kekuatan itu terlalu besar seolah seluruh dunia memaksa Xiaoyan menuruti panggilan tersebut sementara Senjian Wudi berteriak dalam jiwanya, jangan biarkan dia mengambil langkahmu. Jika kau menyerang, kau akan menjadi saluran bagi kehadirannya. Dan tepat ketika Xiaoyan hampir terseret ke dalam gerbang, Meishan Yuluo muncul di depannya dan melangkah satu langkah saja, namun langkah itu memutus tarikan gerbang, memotong jalan dao seperti benang sutra oleh pedang, tak terlihat sehingga dunia seakan menghela napas lega. Yuluo mengangkat tangan menunjuk gerbang sambil berkata tanpa menoleh, jangan memanggil namanya, karena jika kau menyebut namanya, dia akan benar-benar muncul. Membuat Xiaoyan terengah dan bertanya putus asa, kalau begitu, apa yang harus kulakukan? Yang dijawab Yuluo dengan tatapan membunuh ke arah gerbang, kau harus mengambil alih dao langkah pedang sebelum dao itu mengambil alih dirimu. Itulah satu-satunya cara. Namun Xiaoyan menggeleng panik, aku bahkan belum bisa mengendalikannya. Sehingga Yuluo menekan bahunya dengan dua jari dan tekanan kecil itu membuat seluruh tubuh Xiaoyan bergetar seperti disentuh petir halus yang meresap ke tulang. Kalau begitu aku akan memaksamu menguasainya. Membuat di dalam tubuh Xiaoyan berputar liar seakan pintu-pintu terkunci dipaksa terbuka sementara Senjian Wudi berseru panik. Jangan biarkan dia. Dia akan memenggal diriku dalam dirimu. Yang dibalas Yuluo dengan lirikan sinis ke udara kosong, aku sudah memenggalmu sekali. Jangan paksa aku melakukannya lagi. Sisa jiwa hingga Xiaoyan hampir pingsan oleh pertentangan kekuatan dalam tubuhnya, ketika tiba-tiba dari dirinya memancar aliran langkah-langkah tak terlihat seperti gelombang bukan satu, melainkan ratusan seolah ratusan versi dirinya, berjalan bersamaan. Mengguncang tanah hingga Ruiling dan Yinghua terpana, dan Yinghua berbisik gemetar ini. Langkah tingkat apa? Sementara Yuluo bergumam pelan ini, kekuatan bawaan daunnya, ketika gerbang Jinlu kembali mencoba menariknya dan siluet raksasa itu, melangkah satu langkah ke depan membuat langit pecah tebing runtuh, tanah bergelombang, dan seluruh dunia menahan napas. Xiaoyan hampir tumbang sambil berteriak. Putus asa aku, tidak bisa menahannya. Namun Yuluo mengangkat tangannya membentuk lingkaran kecil cahaya hitam, dan berkata dengan suara lebih tajam dari pedang manapun. Kalau begitu Yun Xiaoyan, izinkan aku mengajarimu bagaimana berjalan sebagai dirimu sendiri dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya Xiaoyan, melangkah bukan sebagai pewaris dao, bukan sebagai wadah, bukan sebagai bayangan siapapun, melainkan sebagai dirinya sendiri. Langkah yang meledak seperti petir tak terlihat,
hingga gerbang Jinglu retak siluet raksasa itu berhenti. Dunia terdiam, dan Mei Shan Yuluo tersenyum kecil, senyum pertamanya sejak muncul sambil berkata, "Bagus Yun Shaoyan. Sekarang pertarungan yang sebenarnya baru dimulai." Retakan pada gerbang Jinglu belum sepenuhnya hilang, ketika 5 langkah Shaoyan mereda dan cahaya perak dari celah gerbang terhenti, seolah kekuatan yang tadi memanggilnya sedang berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Sementara Mei Shan Yuluo menatap Shaoyan tanpa berkedip. Senyumnya memudar menjadi keseriusan yang membuat udara di sekeliling semakin dingin saat ia berkata, "Langkah itu tadi bukan langkah milik Dao manapun, itu langkahmu sendiri. Tapi jangan senang dulu Yun Shaoyan, dunia tidak akan diam setelah kau menunjukkannya." Dan Shaoyan mengatur napas dengan tubuh masih bergetar ringan sambil bertanya, "Kalau itu langkahku, kenapa terasa seperti aku meminjam kekuatan dari sesuatu yang jauh lebih besar?" Yang dijawab Yuluo lirih namun tegas, "Karena kau bukan hanya membuka langkahmu, kau juga membuka nasibmu." Membuat Sun Ruiling dan Mo Yinghua terdiam, tidak berani menyela. Hingga sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh terdengar suara berat dari balik gerbang. Bukan lagi seperti langkah melainkan seperti desahan kecewa makhluk yang seharusnya tak punya emosi. Desahan itu merambat ke tanah dan mengguncang tebing sebelum suara pelan namun tegas terdengar. Menolak panggilan bukanlah pilihan. Membuat darah Shaoyan membeku ketika siluet raksasa kembali mengangkat tangan, mengepam, lalu menekannya ke bawah hingga tanah pecah seperti tembikar rapuh. Mo Yinghua berteriak bahwa ruang di sekitar mereka sedang dibalik. Ruiling memeluk Shaoyan agar tidak terseret meski hampir terangkat oleh kekuatan itu. Dan Yuluo melangkah maju memancarkan aura gelap padat untuk menghalangi tekanan sambil berkata dingin, "Kau tidak punya hak untuk memaksa." Namun siluet itu menatapnya dan menjawab, "Pengkhianat Dao tidak berhak bicara." Yang dibalas Yuluo dengan alis mengerut tipis. "Kita akan lihat siapa yang berkhianat." Sementara gerbang bergetar semakin keras dan meski siluet raksasa itu mencoba memulihkannya, retakan halus hasil langkah Shaoyan tadi justru menghalangi usahanya. Dan di saat itulah Shaoyan merasakan getaran aneh dalam jiwanya, bukan suara Shenjian Wudi, bukan Dao, bukan pula gerbang, melainkan suara samar yang tenang, dalam, dan terasa sangat dekat. "Jangan takut," langkah lain membalas. "Jika jalan mereka adalah memanggil, maka jalanmu adalah menolak." Membuat Shaoyan tertegun dan bertanya, "Siapa kau?" Sementara suara itu berembus lembut, "Kau akan tahu saat kau siap. Untuk saat ini, berdirilah." Hingga Shenjian Wudi bereaksi keras memperingatkan bahwa itu adalah dia. Namun suaranya diputus oleh bisikan halus, "Diamlah." Bayangan pedang yang hampir membuat Shaoyan kehilangan keseimbangan dan bahkan jiwa Shenjian Wudi seperti ditampar keluar dari kesadarannya. Mo Yinghua menatap cemas dan bertanya apa yang terjadi, dan Shaoyan menjawab terbata bahwa ada suara lain yang bukan dari gerbang. Membuat Yuluo menatapnya tajam menuntut penjelasan. Namun Shaoyan terdiam, karena suara itu terasa familiar, seolah berasal dari sesuatu yang telah tertidur lama di dalam dirinya jauh sebelum Dao langkah pedang bangun, hingga tiba-tiba retakan di permukaan gerbang Jinglu melebar. Di cahaya perak memercik keluar seperti darah dari luka raksasa, dan siluet raksasa itu terdorong mundur sedikit seakan ada kekuatan lain yang menahannya. Ruiling terbelalak melihat gerbang seolah menutup sendiri, namun Yuluo menegaskan bahwa gerbang itu bukan menutup melainkan menolak sesuatu, dan yang ditolak bukan Shaoyan, melainkan siluet raksasa itu sendiri. Membuat Shaoyan tersentak dan bertanya kenapa makhluk itu ditolak oleh gerbangnya sendiri. Hingga Yuluo akhirnya menjawab bahwa ia bukan penjaga gerbang melainkan entitas buangan yang ingin menggunakan langkah Shaoyan untuk menerobos masuk. Sementara retakan kian membesar, dan dari celahnya muncul siluet-siluet samar yang mengawasi dari dunia seberang seperti para pengamat langka dalam kitab kuno. Membuat Ruiling bertanya gemetar apa yang telah Shaoyan lakukan sampai mereka memperhatikannya. Namun Shaoyan sendiri tak tahu ketika suara misterius itu kembali terdengar menenangkan. "Jangan gentar, langkahmu bukan bayangan siapapun, kau bukan pewaris Dao pedang. Kau adalah awal dari Dao baru." Membuat tubuh Shaoyan merinding, dan bahkan Yuluo merasakan sesuatu bangkit dalam dirinya hingga bergumam bahwa suara itu bukan manusia dan bukan entitas luar, bertanya apa yang sebenarnya tidur dalam diri Shaoyan. Sementara Shaoyan hanya menggenggam tangannya, merasakan kekuatan tak dikenal mengalir. Sebelum gerbang Jinglu akhirnya tak mampu lagi menahan, dan siluet raksasa mulai melangkah keluar, menurunkan tekanan yang menghitamkan langit dan memutar awan liar
Ruiling menjerit ketakutan. Yulu maju dengan aura menggelegar bersumpah akan memenggalnya untuk kedua kali. Namun sebelum ia bertindak, Xiaoyan melangkah satu langkah saja. Satu langkah yang bergetar lebih kuat daripada langkah siluet raksasa membuat makhluk itu berhenti dan bersuara gemetar tak percaya bahwa kekuatan itu bukan Dao. Sementara Xiaoyan mengangkat kepala dengan mata memantulkan sinar asing yang bukan perak dan bukan hitam, campuran ketenangan dan kekosongan, membuat Yulu menatapnya dengan keterkejutan yang tak bisa disembunyikan ketika menyadari bahwa yang bangkit bukan Dao pedang dan bahkan bukan langkah pedang. Dan Xiaoyan menatap siluet raksasa itu sambil berkata, "Tenang, kau memanggilku sebagai langkah, tapi aku bukan langkah siapapun." Menyebabkan makhluk itu mundur untuk pertama kalinya. Sementara di belakang Xiaoyan bayangan hitam panjang terentang ke tanah dan berubah menjadi bentuk yang belum pernah dikenal dunia. Bukan pedang, bukan langkah, namun cukup untuk membuat gerbang itu sendiri gentar. Ketika suara misterius berbisik, "Puas, sekarang kau mulai mengingatku." Badan Xiaoyan bertanya dalam hati siapa dirinya sebenarnya. Dijawab oleh tawa pelan penuh rahasia bahwa ia bukan pewaris siapapun, melainkan sesuatu yang hilang ribuan era lalu dan kini ingin dicuri dunia. Sementara gerbang Zhenglu retak semakin dalam dan siluet raksasa itu kembali melangkah dengan amarah dan keputusasaan. Namun Xiaoyan membuka mata perlahan dan hanya berkata satu kata, "Coba saja," dan dunia pun terbelah oleh langkah yang belum pernah ada sebelumnya. Angin padang tandus Yun berputar liar, menciptakan pusaran debu yang naik setinggi bukit. Yun Xiaoyan berdiri sendirian. Tubuhnya masih diliputi retakan cahaya pasca menghancurkan formasi 36 jurang langit. Namun kemenangan itu tidak memberi waktu bernapas karena di hadapannya 3 bayangan turun dari langit, masing-masing membawa tekanan yang membuat bumi runtuh beberapa inci. Qin Xuanlu, salah satu eksekutor tertinggi dari lingkaran mata merah, melangkah keluar dari kabut merah. Wajahnya tampak muda, tapi mata merahnya seperti jurang tanpa dasar. "Jadi kaulah pemilik ritme langkah itu," gumamnya. Suaranya lembut, namun membawa ancaman yang nyaris kasat mata. Xiaoyan tidak menjawab. Ritme langkahnya berdetak halus di dalam tubuh, seolah sedang menunggu sesuatu. Di samping Qin Xuanlu, seorang perempuan bertudung ungu menurunkan kerudungnya. Ming Feihan, pengendali 10.000 benang jiwa. Benang-benang halus berwarna violet menjuntai dari jarinya seperti saraf-saraf terbuka yang bergoyang mengikuti angin. Ia menatap Xiaoyan dengan rasa ingin tahu yang intens. "Kau memanggil pedang-pedang itu tanpa pedang. Bagaimana Dao itu bekerja?" "Aku ingin melihatnya dari jarak dekat." Yang ketiga adalah seorang lelaki berotot besar dengan wajah penuh ukiran simbol-simbol hitam. Lu Jiansu, yang dikenal sebagai jantung pedang pembantai sekte. Setiap nadinya memancarkan aura pedang mematikan. Ketika ia berbicara, suaranya bergema seperti bilah besi diseret di atas batu. "Kita tangkap dia, sekarang juga." Xiaoyan menarik napas panjang. "Kalian akan menyesal." Qin Xuanlu tersenyum tipis. "Kami sudah melihat banyak orang mengucapkan kalimat itu." Sebelum kata-katanya sempat memudar, Lu Jiansu melesat seperti meteor. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang memotong udara, dan dalam sepersekian detik, tinjunya yang mengandung kekuatan pedang menghajar tanah tempat Xiaoyan berdiri. Ledakan dahsyat terjadi, memecahkan lahan sejauh puluhan meter. Tapi Xiaoyan sudah tidak berada di sana. Sebuah langkah, satu langkah saja, dan dunia bergetar, seolah pedang tak terlihat disayatkan di ruang kosong. Qin Xuanlu mendongak dengan cepat. Dao langkah pedang. Dia menguasainya. Sosok Xiaoyan muncul kembali tepat di belakang Lu Jiansu. Gerakannya terlalu tenang, terlalu sederhana. Namun dalam kesederhanaan itu, ruang di sekeliling kakinya retak seperti kaca rapuh. Ketika ia menekan tumitnya, getaran kecil keluar, membuat tubuh Lu Jiansu membeku seolah ditusuk ribuan pedang mikro. Tidak mungkin. Gumam Ming Feihan. Xiaoyan mengangkat telapak tangannya. Ia tidak punya pedang. Namun gerakan itu memicu ribuan pedang tak terlihat keluar dari retakan udara, membentuk tebasan spiral yang menelan Lu Jiansu bulat-bulat. Dalam hitungan detik, tubuh raksasa itu terlempar ratusan meter dan terguling dalam awan debu. Qin Xuanlu tidak tersenyum lagi. "Teknik itu bukan teknik manusia." Xiaoyan tidak menjawab. Sosok langkah cahaya sisa jiwa Shen Jianwudi bergetar samar di belakang punggungnya. Hanya terlihat ketika mata seseorang fokus pada ritme langkahnya. Ming Feihan akhirnya bergerak. Benang-benang jiwanya memanjang puluhan meter, melingkari Xiaoyan dari segala arah. Membentuk sangkar violet berkilau. "Kalau tidak menyerah, benangku akan merobek meridianmu."
Xiaoyan mengetukkan ujung kakinya sekali, bumi retak, ruang melengkung. Dan seketika, seluruh benang itu tertarik mengikuti detak langkahnya. Seperti tertarik gravitasi tak kasat mata, benang-benang itu tak lagi melingkari Xiaoyan, tapi mengembang seperti kelopak bunga yang siap mekar. Ming Feihan kehilangan kendali, tidak buka. Sebuah langkah kedua terdengar, tidak keras, tidak kuat, hanya sempurna. Dan seluruh benang jiwa terbelah dalam keheningan, seolah dipotong oleh pedang yang tidak pernah diciptakan. Ming Feihan terhuyung mundur, wajahnya pucat, tangannya berdarah, karena baik kelas ini. Ritme ini mustahil. Qin Xuanlu akhirnya bergerak, aura merah di matanya menyala seperti dua bintang neraka. Cukup bermain. Langit bergetar, kabut merah berkumpul, menciptakan pola mata raksasa tepat di udara. Tanah di bawahnya berubah menjadi rawa darah, dan bayangan-bayangan misterius mulai bangkit dari dalam tanah. Xiaoyan merasakan tekanan yang melebihi semua yang ia hadapi hari itu, namun langkahnya tidak goyah. Kau pikir dao langkah pedang hanya bisa menundukkan pedang? Gumam Xiaoyan. Langkah ketiga jatuh, dan seluruh langit terbuka sebuah retakan menganga seperti mulut raksasa, memancarkan cahaya emas keperakan dari dunia lain. Dari balik cahaya itu, ratusan pedang gaib muncul, bukan pedang biasa, tapi pedang yang pernah dipakai oleh para kaisar kuno yang sudah punah. Qin Xuanlu akhirnya benar-benar terkejut. Kau bahkan bisa memanggil pedang kaisar ini. Langit seperti kiamat, tanah bergemuruh. Namun di tengah kekacauan itu, nada langkah Xiaoyan tetap halus, lembut. Berbeda dari tekanan ilahi di sekelilingnya. Karena langkah keempat sudah bersiap, Qin Xuanlu berbisik ngeri. Kalau dia menginjakkannya, seluruh wilayah ini akan pecah. Xiaoyan menatap lurus ke arah mereka dan berkata pelan, "Aku tidak punya pedang, tapi setiap langkahku adalah dunia pedang itu sendiri." Dan langkah keempat jatuh. Cahaya pedang dari langit yang terbuka menyinari padang tandus Yunmu bagaikan hujan bintang keperakan. Ribuan pedang kaisar kuno melayang di udara, mengitari Yun Xiaoyan seperti formasi kosmik. Tekanan itu begitu hebat, hingga gurun tandus yang kering berubah menjadi cekungan raksasa. Kasirnya merayap naik, seolah ingin melarikan diri. Qin Xuanlu tidak lagi tersenyum. Aura merah yang sebelumnya stabil kini berkedut, seolah takut terhadap sesuatu yang lebih tua dari sejarah, dao langkah pedang. Seharusnya sudah musnah sejak Sanjian Wudi lenyap. Bagaimana kau diam? Xiaoyan melangkah setengah inci. Aku sedang belajar berjalan. Langkah sederhana itu justru menghancurkan gumpalan kabut bara di udara, membuat pola mata raksasa terbelah seperti kertas basah. Qin Xuanlu terpental ke belakang, jubahnya robek, dan darah merah menyembur dari sudut bibirnya. Namun ia tidak jatuh, mata merahnya berputar cepat, mencoba membaca aliran dao di sekitar Xiaoyan. Tidak, ini bukan dao milikmu kau. Masih belum bisa mengendalikannya. Ming Feihan, yang masih berlutut menahan luka dari benang jiwanya yang terbelah, mendongak dengan wajah pucat. Benar, ritme itu bukan harmoni. Dia sedang bertarung dengan jiwa di dalam dirinya. Ucapan itu menusuk Xiaoyan lebih dalam daripada pedang apapun di dalam tubuhnya. Suara tua dan megah itu bergema lirih. Langkah itu terlalu cepat. Kau belum siap. Tubuhmu bisa runtuh. Xiaoyan mengerang. Retakan cahaya di kulitnya bertambah, seperti pecahan kaca yang merembeskan sinar pedang. Tekanan dari pedang kaisar kuno membuat tulangnya berderak-derak. Namun ia tidak boleh berhenti. Jika ia berhenti, maka dunia akan memburunya tanpa henteng. Sun Ruilin, Qiu Mosan, para murid Tianmo semuanya akan menjadi korban hanya karena ia tidak mampu berjalan maju. Lu Jianzhou yang sebelumnya terlempar berteriak sambil bangkit, memaksa tubuhnya berdiri walau tulangnya patah. Jangan biarkan dia menginjak langkah itu. Jika langkah keempat penuh, seluruh dataran ini akan meledak. Qin Xuanlu mengangkat kedua tangannya. Kabut merah berkumpul, membentuk tombak merah darah, sepanjang puluhan meter sekarang atau tidak sama sekali. Langit merah bergemuruh, pedang-pedang kaisar kuno bergetar, seperti sedang menunggu keputusan. Xiaoyan menutup mata. Sanjian Wudi, kalau aku mati, daomu menghilang. Tapi kalau aku bertahan, dunia ini tidak akan pernah sama lagi. Suara tua itu hening lama, lalu berkata, maka bertahanlah dengan langkahmu sendiri. Xiaoyan membuka mata, dan dalam pupilnya, red melangkat yang tak terlihat menari seperti galaksi kecil. Qin Xuanlu melemparkan tombak merahnya. Tombak itu membelah udara, memecahkan gurun, merobek ruang seperti sobekan kain.
Xiaoyan menggerakkan kakinya langkah keempat, bumi hancur, langit terbelah, waktu tersenta, ledakan putih keperakan menyelimuti dunia. Begitu terang hingga padang ilmu seperti lenyap dari realitas sesaat. Ribuan pedang kaisar kuno turun bersamaan, menciptakan dentingan yang terdengar sampai ribuan li jauhnya ketika cahaya mereda. Gurun itu berubah menjadi lembah dalam yang memanjang sejauh pandangan. Blue Jiansu tewas, tubuhnya terpecah menjadi debu hitam. Ming Feihan tak sadarkan diri, kulitnya membiru akibat backlash jiwa yang luar biasa. Dan Qin Xuanlu berlutut, tubuhnya gemetar, aura merahnya menghilang sepenuhnya. Ia menatap Xiaoyan dengan wajah pucat yang tidak pernah terlihat pada seorang eksekutor puncak. Monster bukan manusia. Xiaoyan berdiri di tepi lembah raksasa yang tercipta oleh langkahnya sendiri. Nafasnya berat, tubuhnya penuh retakan cahaya seperti porselen retak yang siap pecah kapan saja. Ia hampir jatuh, namun seseorang menangkapnya. Sun Ruiling muncul dalam cahaya es, wajah pucat tapi tatapan teguh. Xiaoyan, kau memaksakan tubuhmu. Apa yang kau lakukan sebenarnya? Xiaoyan tersenyum lemah. Aku belajar berjalan. Ruiling tertegun, dia ingin memarahinya, tapi tidak ada kata yang keluar. Qin Xuanlu memaksakan diri berdiri. Tidak akan berhenti. Lingkaran mata merah tidak akan melepaskanmu. Kau adalah ancaman yang harus dimusnahkan di balik langit. Mereka sudah sebelum ia selesai, langit kembali bergetar. Tapi kali ini bukan kabut merah, melainkan cahaya emas lembut, seperti fajar pertama dunia. Di tengah cahaya itu, muncul seorang perempuan berbaju putih emas, membawa guseng kuno yang memancarkan alunan dak. Wajahnya lembut, tapi kehadirannya membuat Qin Xuanlu tanpa sadar berlutut. Sun Ruiling terpaku itu. Tidak mungkin. Xiaoyan mengangkat kepala dengan sisa tenaga yang tinggal. Siapa kau? Perempuan itu tersenyum tipis dan berkata dengan suara jernih. Aku datang bukan untuk membunuhmu, Yun Xiaoyan. Aku datang untuk mengajarimu melangkah, dan pada detik itu, takdirnya benar-benar berubah selamanya.